Gak Coba apa-apa, di tapping viralin Bang. aja. Bang Al. Coba di tapping di bawah kayak mana ininya namanya, nama akunnya Putri apa tadi Ramawati itu ya. Putri Ramawati aku Berakin News tadi kan udah membuka tadi. Iya. Oke. Saya nggak terlalu ini bang, belum ngecek juga. Jolma itu salesnya gimana sih Jolma? Jolma, Jolma, kau promosikan sales dulu Berakin Breaking News News. gimana? Iya, gimana nih Bang Jolma? Diam baik. 1.530 orang nih yang melihat. Karena memang apologet yang seperti itu perlu kita berakin memang. Jadi nggak kita ludahi lagi, kita berakin. Muncungnya kita berakin, bikin malu. Oh sabar bang, sabar. Kalau ketahuan, kan ini kan belum Betul. Belum terbukti, sabar dulu, Bang. pelan-pelan. Oke. Kita juga jangan gerasa gerusuk lah. Istilah kasarnya seperti kayak begitu. Nah ini yang di bawah udah typing nih, akunnya hilang yang fitnah. Nah ini ada narasi baru lagi kan, yang fitnah akunnya hilang. Ini makanya masih kita cari tahu. Kemarin ada rekaman juga ya teman-teman di bawah yang mengatakan bahwa bukan saya ya, ini sekali lagi saya klarifikasi, bukan saya mengatakan, nanti kita tampilkan siapa yang mengatakan bahwa RK sudah mengakui transfer 30 juta ke perempuan ini. Nah itu bukan karena 30 juta, bukan karena supaya perempuan ini murtad atau ada apa-apa. Jadi pure karena RK membantu perempuan ini. Itu narasi kemarin disampaikan pendukung RK di Komal Congor 09. Nanti coba diputarkan Pak Congor. Biar yang mengatakan dia yang bertanggung jawab, kan harus seperti itu. Kalau saya mengatakan kan nanti saya yang bertanggung jawab. Mundur belum berapa bulan yang lalu. Jadi siapa tahu ini ada hubungannya dengan kasus seperti ini. Kan masih ingat ya kasus Habib Besar, imam besar dulu yang katanya mau mundur dari demo-demo karena apa? Karena ada kasus begini gitu loh. Oke, kemungkinan bisa, tetapi kita harus verifikasi dulu. Betul. Karena itu kan terjadi beberapa bulan lalu. Kalau ini kan baru dan ini pun masih belum terbukti. Kita harus objektif juga. Masalah korban yang mengaku, ini kita harus kumpulin data. Karena RK pun kemarin sudah menaikkan istri sahnya ya di komalnya dia. Saya lihat sendiri kalau itu istri sahnya naik ke komalnya dia. Nah ini dituduh bahwa ini istri bayaran bukan istri sah. Nah itu tuduhan dari netizen. Cuma RK sudah mengklarifikasi dengan istri sahnya itu. Nah cuma masalah 30 juta ini mungkin RK bisa klarifikasi apakah RK betul-betul mentransfer, tujuannya apa dan bagaimana, kan yang bisa mengklarifikasikan RK. Kalau memang tuduhan tidak benar harusnya tidak perlu digubris. Dia kan termasuk salah satu apologet yang pentolan lah ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku fitnah, kalau memang itu fitnah ya tidak perlu ditanggapi, tidak perlu digubris. Tetapi kalau sudah panik, sudah sibuk klarifikasi sana sini, ya berarti ini kan harus ada tanda tanya lagi. Kenapa sampai digubris? Kalau memang itu fitnah ya udah langsung laporkan kalau memang merugikan secara materi dan yang lain-lain. Setuju nggak teman-teman? Iya, kalau sebenarnya kalau menurut aku, kalau misalnya ini contohnya fitnah, sebenarnya dia langsung ngelaporin ke yang berwajib. Menurut aku seperti kayak begitu, tidak perlu keluar-keluar di media sosial. Menurut aku ya, seperti yang Bro Al bilang kayak begitu. Kadang-kadang soalnya di media sosial blunder juga. Orang, ada klarifikasi nih. Orang akan berpikirnya negatif. Justru ini mah hanya menghindar aja dan yang lain-lain. Seperti itu, Bang. Tapi tadi Mbak Haja kayaknya udah banyak tahu masalah ini Mbak Haja. Bisa dijelaskan Mbak Haja, jangan Bang Al aja yang menjelaskan sama Bang Sudah Jadul. Gimana Mbak Haja, pandangannya Mbak Haja? Mbak Haja, monitor.
Kalau Mbak Hatsa tadi manggilnya gimana sih? dari sisi begini, Mbak Hatsa tadi menanggapinya dari sisi gini, ajaran kasih kok menyuruh seperti itu. Ini kan si yang bersangkutan tidak mengajarkan ajaran kasih, berarti ini oknum, begitu yang disampaikan si Hatsa. Ini kalau menurut saya sih nggak ada korelasinya dengan ajaran kasih. Menurut saya ya. Kenapa? Kalau dia punya ajaran kasih, dia tidak akan melakukan hal-hal yang konyol, kan gitu kan. Karena orang yang memiliki ajaran kasih itu mengasihi semua orang. Mengasihi dengan kasih yang seperti Allah berikan kepada orang itu gitu. Saya berapa kali ketemu sama Murtadin, cantik-cantik lagi Murtadin ya, nggak pernah tuh saya apa-apain, malah saya kasih Bang Bintang Daud, tinggal di Bang Bintang gereja, Daud, saya maaf kasih aku tinggal potong di ya. rumah hamba Tuhan gitu. Bang Bintang Daud, maaf aku potong. Ya, menurutku jangan sampai sejauh itu narasinya, Kak. Ini mengandung kebencian ini. Ini yang nonton soalnya banyak, nanti malah makin pro kontra lagi loh. Yang ada debat antara pendukung lagi nanti. Makin kemana-mana karena narasumber udah nggak ada ya. Mending kita berbicara sesuai konteks saja, apa yang ditanyakan, pembahasannya ke situ. Sekian sih. Oke, Ya memang kita bahas yang lain aja. Iya, memang kita tahu lah, maksudnya para apologet itu kontennya itu kan membawa apa namanya agak berbasic religi gitu atau berbasic agama lah. Ya memang kadang-kadang ketika mendengar isu-isu yang seperti kayak begitu agak kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang cuman kita juga nggak bisa kita sangkut pautin juga, apalagi kebenarannya belum valid sih. Menurut aku seperti kayak begitu. Tapi memang ada orang-orang yang menyangkutkan itu langsung kepada ajaran agama. Memang blundernya seperti kayak begitu sih. Kadang-kadang ya aku perhatikan. Udah resiko sih Bang, menurut aku. Ya artinya kan kalau kayak di agama Kristen kan nggak diajarkan yang seperti itu kan gitu kan. Nah beda dengan agama yang lain memang diajarkan bahkan disyariahkan kan gitu kan. Misalnya contoh punya istri boleh lebih dari satu gitu. Kita kan nggak boleh gitu. Artinya bedakan kalau ajaran itu mengajarkan seperti itu baru dia nyambung. Tapi kalau ajaran itu tidak mengajarkan seperti itu, jangan coba cocokologi gitu loh maksud saya. Iya. Betul. Tapi ya pasti juga yang dari pihak Muslim. Pak Lanjut. Ngaji, ini Pak Ngaji mungkin bisa ditanggapi Pak Ngaji nih narasinya bintang Pak Ngaji. Pak Guru Ngaji nih, Pak Guru Ngaji mana nih Pak Guru Ngaji nih? Malah AFK dia. Oke lah, gue juga kerja. Lanjut nyimak. Jadi begitu memang Bang Bintang yang disampaikan Ya, siap. tadi tentang oknum, ajarannya udah betul, tetapi si oknum ini tidak menjalankan, maka bukan ajarannya yang salah, tapi oknumnya ini. Tujuan dia menyampaikan itu tadi. Makanya Bang Al dalam Ibrani 4 ayat 12 itu kan dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi kalau kita bayangkan pedang bermata dua kan, dia itu kan kayak angka T dia itu ujungnya kan. Artinya apa? Sebelum dia ngetikam orang, ngebacok orang, kan ketikam ke dia dulu gitu. Artinya dia dulu yang harus melakukan, baru dia menyampaikan firman Tuhan kan gitu. Makanya kemarin benar kata Pak Erben kan gitu. Apologet ini semuanya belum tentu punya visi dan misi yang betul-betul alkitabiah gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu kan. Betul Bang, nggak apa-apa. Nggak apa kita apa namanya kita tunggu saja berita selanjutnya kalau memang betul supaya kita juga tidak terseret-seret ya. Nanti dibilang Iya, kita fitnah, betul. Iya, menyebarkan hoax segala macam. Jadi kita tunggu update selanjutnya dan kita tetaplah tugas kita kan untuk amanat agungnya memberitakan firman Tuhan. Baru gini teman-teman ya. Kalau ajarannya nggak mengajarkan seperti itu, jangan dikatakan oh percuma gitu. Tapi artinya gini, supaya kita bisa
bertumbuh dengan secara cerdas, secara rohani gitu ya teman-teman ya. Artinya cerdas secara rohani itu lihat ajarannya, korelasikan dengan kehidupan sebenarnya. Kan gitu. Kalau ajarannya nggak mengajarkan seperti itu tapi dia berbuat seperti itu, ini nggak cerdas namanya. Tapi kalau ajarannya mengajarkan seperti itu, lalu dia melakukan seperti itu baru cerdas. Gitu teman-teman. Iya betul. Tapi memang jujur mirisnya di kita itu nggak bisa dipungkiri bang. Karena konten yang dibawanya itu konten-konten yang rohani, jadi orang menganggapnya itu kehidupan sehari-harinya, kehidupan pribadinya itu sudah lurus-lurus saja. Kadang-kadangnya seperti kayak begitu. Kok tiba-tiba dia pas kesandung, kok dia melakukan hal kayak begini? Ada orang yang langsung larinya kepada pengajaran. Ada. Tapi kalau orang yang lebih dewasa, ya dia akan melihat, ini oknum. Gitu aja sih menurut aku. Makanya kan gini bang, Cek, bang cek, sudah cek. jadi. Kan Tuhan Yesus kan pernah nih berdebat sama ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, alim ulama di depan bait Allah kan. Apa Tuhan Yesus bilang? Kalian itu seperti kuburan katanya. Yang di luarnya kelihatan baik, di dalamnya busuk, tulang belulu. Betul, gitu. amin, setuju. Betul. Dan itu adalah hal yang Alkitab tulis, Alkitab catat, dan itu akan berulang terus sampai sepanjang masa. Selama dia tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Sedikit sebanyak yang bisa kita kerjakan dari apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan saja gitu loh. Kalau kita nggak mampu, jangan ngecongor, jangan sok suci, jangan sok bersih gitu. Karena pada dasarnya betul. semua akan indah pada waktunya kebongkar. Betul, setuju. Jadi kalaupun sudah kebongkar seperti itu nanti, yang perlu kita harapkan adalah apa? Pengakuan, penyesalan, dan permintaan maaf. Apalagi kalau dia seorang figur publik kan teman-teman kan, betul nggak? Itu Apresiasilah pertobatannya dia lah. betul. Dan pengakuan kesalahannya dia. Masalahnya di negara kita ini, di Indonesia ini, baik kita yang bergerak di bidang kerohanian ini, baik yang bergerak di bidang sekuler, nggak ada yang berani berbuat seperti itu. Kayak Jepang itu kan keren tuh kan, ketika mereka dituduh saja korupsi, langsung dia tundukkan badan, saya mengundurkan diri, saya mohon maaf. Itu kan keren itu, padahal itu bukan Kristen agamanya loh, bukan Islam. Betul, agama Sinto ya. Baru ingat aku si Bintang ini yang sering ketemu kita di room PG, betul? Sering bang. Oh, oke. Gimana PG belum buka room ini? Belum. Banyak kegiatannya bang. Oh, oke. Ya udah viralin aja itu dari Berakin News, ambil aja itu. Ini juga hati-hati karena si RK tadi dia buka room, narasinya dia mau melaporkan Berakin News ini tentang fitnah ini. Nah, harusnya yang dilihat Berakin News kan bukan membuat narasi sendiri, dia mengambil narasi dari korban itu. Jadi kalau memang yang dilaporkan ya si korban yang mengaku korban itu yang harusnya dilaporkan, bukan Berakin News. Ini kalau dari pandangan normal ya. Kalau dia melihat, karena sumber dari VT Berakin News itu langsung dari korban, bukan kata orang lagi gitu. Nah, begitu juga dengan Bintang, nanti kalau bawa narasi di mana-mana, ya coba ambil itu dari VT-nya Berakin News, sama ada itu VT-nya si Putri Ramawati. Dari situ aja, nggak usah narasi di luar, nanti takut terseret-seret ya. Seandainya benar ini fitnah, kita kan belum tahu ini fitnah atau tidak. Beberapa hari yang lalu kan Bang Al, 2 hari atau 3 hari yang lalu kami sepakat akan membahas yang begini-begini juga, karena memang ini juga sudah termasuk kategori pelanggaran asusila lah kan gitu kan. Nah cuman berapa hari ini saya cari itu akunnya si Putri Ramahwati, ya kan, benar apa enggak dia buat pengakuan. Jadi nggak ada, saya nggak temukan akunnya bang yang dia buat pengakuan bahwa dia kayaknya itu. memang VT-nya udah dihapus, akunnya pun juga udah hilang seperti. Nah ini yang kita tidak tahu ini.
apakah ada narasinya atau gimana nih? Saya juga nggak ngerti nih gimana kenapa bisa hilang ini. Apakah sudah diangkut, apakah ada ancaman atau bagaimana, kita tidak tahu di situ. Ya makanya harus hati-hati juga, jangan terseret-seret lah. Kami Betul. belum pegang apa-apa kan gitu. Makanya tadi begitu di sini dibahas saya masuk, saya naik gitu kan. Ya Siapa tahu kemungkinan juga Hmm. ada konspirasi sih. Jadi tinggal dilihat. Cuma yang kemarin ada pendukung RK kesini yang di Congor juga ada salah satu Ya. pendukungnya yang mengatakan memang benar RK mentransfer 30 juta ke perempuan itu. Itu yang bukan saya mengatakan, ada salah Oh, ada satu orang pengakuan yang pendukungnya mengatakan. seperti itu, Bang. Iya, pendukungnya RK. Oh. Nah, ini juga mungkin 30 juta ini duit buat apa itu kemarin. Nanti coba kita lihat video rekaman ulangnya kalau bisa kita tampilkan. Yang mengatakan ini siapa kan yang 30 juta ini, dan Di Komal apakah- siapa, Bang Al? Di Komal siapa, Bang Di Al? Komal sini, di Komal Congor. Congor juga. Iya. Oh. Congor juga, Congor 909. Nanti kita Oh. cek videonya. Cuma sebenarnya tanpa ngecek video juga kita cek pun juga pada akhirnya kan harus RK yang verifikasi, klarifikasi. Apakah dia mentransfer 30 juta atau tidak? Itu kan harus dia yang Iya, iya, menjawab. iya, iya. Dan Dan untuk bisa apa 30 jutanya dibuktikan- gitu, Bang ya? Iya, bisa dibuktikan dengan rekening koran kan. Iya, Kalau iya, cuma iya. pengakuan kan bisa bohong, bisa tidak. Tapi kalau rekening koran kan sudah menjelaskan bahwa tidak ada gitu. Gak apa-apa, kita tidak perlu Oh. seujon. Lebih baik. Nah, ini yang di bawah ini si Mama Sanggul klarifikasi. Ada nggak RK mentransfer 30 juta? Coba yang di bawah ketik. Ada nggak RK mentransfer 30 juta ke perempuan itu? Ada nggak yang di bawah ini? Ada pendukung RK juga kan, atau teman-teman yang netral lah. Netral atau pendukung RK bisa typing di bawah. Ada nggak RK mentransfer 30 juta? Nah itu coba dijawab yang di bawah. Iya, coba. Yang pernah kan yang dengar, yang sudah pernah menonton. tonton. Nah yang sudah menonton, ada nggak RK mentransfer 30 juta? Coba Harus dijawab netral, ya. teman-teman, yang di bawah teman-teman. Yang di bawah ada nggak RK mentransfer 30 juta ke perempuan itu? Kalau tahu, kalau iya katakan iya ya. Apalagi yang Oten ya. Kalau Oten tidak boleh berbohong ya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak boleh berbohong. Nggak ada. Iya, biar apa namanya beritanya juga nggak simpang siur ya. Betul. Iya, betul. kalau sudah ada yang bilang udah mendengar dari RK kan bisa saling bantu. Nah, Iya, betul. Kalau tidak tahu katakan tidak. Kalau tidak Jangan tahu katakan tidak tahu, jangan bilang nggak ada, Iya. teman-teman. takutnya jadi kayak gosip liar gitu, Bang. Betul. heeh. Iya. Tapi Nggak ada klarifikasi. itu mohon maaf ya, itu si kalau dari pengakuan si Putri Rahmawati itu dia posisinya masih hamil atau tidak hamil, teman-teman. Nah, kan saya nggak tahu itu ya. Saya beritanya tidak tahu dan saya juga tidak tahu dia hamil atau tidak. Yang mengatakan 30 juta itu pun itu pendukung RK kemarin naik yang mengatakan bahwa korban ini sudah hamil, dia ditransfer 30 juta untuk membatalkan itu ya. Nah, tetapi itu tuduhannya. Nah, sedangkan kemarin diklarifikasi dengan RK, ini pengakuan pendukung RK kemarin ya. RK mentransfer 30 juta itu bukan untuk yang pertama kan dia murtadin, bukan untuk menjadi murtad terus dikasih 30 juta, bukan itu yang pertama. Yang kedua, bukan untuk membatalkan tentang kehamilan itu. Jadi bukan untuk itu, tetapi pure 30 juta itu karena tersentuh hati membantu perempuan itu. Itu yang dikatakan kemarin ya oleh pendukungnya RK yang naik kemarin. Tapi gini Bang Al, itu RK itu di mana sih sebenarnya dia posisi dia? Di Kupang memang ya?
Wah, kalau itu saya kurang tahu kalau sampai. Enggak, kemarin kan di komalnya Bang apa Nah, sebentar di bawah. Artinya kan Putri itu suka minta uang and maksa, istrinya RK juga udah bilang. Artinya mereka udah kenal. Berarti kan Putri ini bukan fiktif gitu loh. Itu bintang tuh. Itu oh iya pendukungnya iya di iya bawah Mama tuh. Sanggul ya, Mama Sanggul. Mama Sanggul kan ini pendukung Iya, RK iya. tuh. Satu akun udah ditangguhkan, jangan menyimpulkan lah. Ditangguhkan apa? Ya sampai hilang gitu akunnya si Putri. Kita jangan menyimpulkan. Berat ini, Loh. Cok. Siapa yang menyimpulkan? Itu kan tadi yang di bawah itu. Maksudnya akun Putri itu betulan ada gitu loh. Tadi kan dikatakan bahwa Putri istrinya pun mengklarifikasi bahwa Putri sering minta duit gitu kan. Jadi gini Bang Al, kemarin memang di komalnya kenal itu loh. Tuh dengar Berarti tuh saling yang di bawah tuh, lihat tuh. Sebentar, lihat tuh. Bawa Bornap, Mama RK tadi komal, istrinya RK ngaku transfer uang ke cewek itu. Lah udah itu udah confirm tuh, lihat tuh Bornap tuh di bawah. Memang ada transfer itu. iya. Oke. Kali weh. Makanya kalian ini kan bukan kita yang ngomong, makanya kita ada rekamannya, teman-teman. Bang Al, si RK udah beristri. Sudah punya istri. Itu tadi loh. Mana aja kau Itu jurnal. baca itu loh. Tuh baca di Bornap tuh. Tadi di Komal RK istrinya RK ngaku transfer uang ke Putri, ke cewek itu. Itu yang nonton RK. Gimana sih kalian? Tapi Nonton RK alangkah tapi- baiknya menurut aku ada screenshotnya sih, menurut aku ya. Ya makanya kan Enggak. makanya kan Bang itu yang mau kita telusuri karena memang kemarin di komalnya Bang Roti Hidup itu narasumbernya kayaknya semua sudah tahu dan sudah langsung mewawancarai si korbannya gitu. Bahkan mereka menyimpulkan memang nggak hamil katanya Bukan. si cewek itu. Kalau DMRK siapa kita sudah banyak pasti yang DMRK, kita nggak mau lah ganggu sana sini lah. Bukannya kita gimana, kita siapa nggak dianggap juga kan? Iya Makanya betul Bang. Betul, Mama Bang. Sanggul gini, Mama Sanggul kan harus jujur juga kan, bahwa tadi kan ada yang mengatakan istrinya memang mentransfer duit ke cewek itu. Kalau cewek itu tidak dikenal, kalau cewek itu bukan siapa-siapa, kenapa ditransfer duit? Nah itu kan salah satu pertanyaan juga kan? Iya, Bener siapa nggak? cewek itu bilang Bintang. Bang ya? Iya, siapa kalau memang dia, apalagi yang dikatakan fitnah. Tapi sebenarnya gini sih bro, ini mah hanya pandangannya aku ya bro ya. Alangkah Iya. baiknya tuh dia yang typing di bawah itu punya bukti video atau bukti screenshot. Itu lebih baik sih menurut aku ya. Jadi Nah, kuat. screenshot apa? Ya maksudnya dia apa namanya? Bukan screenshot lah berarti, video lah berarti. Ya apa namanya Koalisi bahwa di Bang SMK. RK berstatement seperti kayak begitu.